Kator kepada para dewan juri, Pak Didi sama Mas Tria sama Pak Rohim bisa langsung ke panggung untuk membacakan pengumuman pemenang, sekaligus mungkin ada sedikit evaluasi. Kator. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, panitia lomba, Bapak Ibu pembina dari masing-masing satuan pendidikan se-Kabupaten Bangkalan, dan yang paling saya banggakan, saya paling cintai anak-anakku sekalian, para peserta lomba pidato bahasa Madura tingkat SMP se-Kabupaten Bangkalan tahun 2022. Berita acara nomor 433-133.116/2022. Pemenang lomba pidato bahasa Madura tingkat SMP DAK NFBUP MTB tahun 2022, Museum Cakraningrat Kabupaten Bangkalan. Pada hari ini Senin tanggal 30 bulan Mei tahun 2022 yang bertanda tangan di bawah ini, tim juri yang terdiri dari 1. Saleh Siswandi SPD sebagai ketua merangkap anggota. 2. Andrian Pawitra SE selaku anggota. 3. Dr. Andes Rohim Saifin MPD sebagai anggota. Selanjutnya menjadi hak tim juri untuk melakukan penilaian dalam menentukan pemenang lomba pidato bahasa Madura tingkat SMP tahun 2022. Setelah menilai dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan pemenang lomba pidato bahasa Madura tingkat SMP tahun 2022 sebagai berikut. Wah, ini waktunya, ini sudah berdebar-debar ya. Dibacakan sekarang apa nanti? Oh, sekarang juga ya. Mohon nanti ketika sudah dibacakan para pemenang jangan pulang terlebih dahulu, agar adik-adik semua ada bekal dari tim juri yang nantinya akan mengevaluasi dan sekaligus membina walaupun sedikit saja. Terima kasih ya, sepakat ya? Baik, saya urut dari nomor 1 pada nomor 6 dulu. Iya, terima kasih kesepakatan sampean semua ya. Baik, saya urut dari juara harapan 3 dengan nilai 226, jatuh pada nomor peserta 10 atas nama Vira Vina Yulia Hidayat dari UPTD SMP Negeri 5 Bangkalan, harapan ketiga. Berikutnya dengan nilai 227, jatuh pada nomor peserta 11 atas nama Farah Diva Chelsea dari UPTD SMP Negeri 2 Bangkalan sebagai juara harapan 2. Tapi tidak apa-apa, langsung naik ke atas panggung biar diketahui ya. Harapan 1 Vira, mohon maaf, harapan 3 Vira, harapan 2 Farah. Mana Farah? Ya. Dengan jumlah nilai 229,
jatuh pada nomor peserta 12 atas nama Naufal Dafa Sakib dari UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan sebagai juara harapan 1. Berikutnya dengan nilai 231 jatuh pada nomor peserta 20 atas nama Rana Aida dari UPTD SMP Negeri 1 Kamal sebagai juara ketiga. Dengan jumlah nilai 234 jatuh pada nomor peserta 14 atas nama Muhammad Rizal dari UPTD SMP Negeri 5 Bangkalan sebagai juara kedua. Nah, ini yang terakhir ini mendebarkan ini. Siapa ini? Baik, berikutnya dengan nilai 240. Nilainya cukup dekat ya, berarti persaingan di tahun ini cukup bagus. Luar biasa. Aplaus buat SMP se-Kabupaten Bangkalan. Dengan nilai 240 jatuh pada nomor peserta 2 atas nama Bim Zambina Ari Raja UPTD SMP Negeri 2 Bangkalan sebagai juara 1 lomba pidato bahasa Madura. Demikian berita acara ini dibuat lengkap 2 untuk dipergunakan sebagai mestinya. Keputusan Dewan Juri bersifat mengikat, tidak dapat diganggu gugat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tertanda Saleh Siswanti MPD selaku ketua merekam anggota, yang kedua Adrian Pabitra SE sebagai anggota, dan Dr. Andes Rohim Saifin MPD sebagai anggota ditanda tangani. Berikutnya berkenan terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Rohim Saifin MPD untuk memberikan evaluasi terkait dengan lomba pidato ini, dan setelah itu nantinya Mas Adrian. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, Bapak Ibu pendamping lomba pidato tingkat SMP se-Kabupaten Bangkalan yang senantiasa juga saya hormati, anak-anakku peserta lomba, baik yang pada hari ini mendapat keberuntungan maupun yang masih belum menjadi juara, yang senantiasa saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama ireng beten kaula sareng ajunan sedaja bersyukur ka ajunan Allah Subhanahu wa taala atas sedaja karunia rahmat dan nikmat sampun dipaki beten kaula sareng ajunan sedaja kong langkong nikmati man Islam sang kesehatan baik lahir maupun batin, sing kena para bapak sareng para rabu sedaja bisa hadir dalam acara lomba pidato berbahasa Indonesia di tempat ini, kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan. Sallallahu wasallamuhu muka-muka tetapakin anda baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhirul anbiya wa afdalu dak seteja keluarga pun, para sahabat-sahabat pun, ben moga-moga termasuk kita di dalamnya sebagai pengikut pun kantor sudah hari kiamat mungkin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku juri 3 untuk memberikan evaluasi terkait dengan lomba pidato berbahasa Madura. Pertama, secara umum menurut penilaian saya bahwa tingkat persaingan kompetitif
di lomba pidato ini sangat kuat dan hampir rata, sehingga dapat dilihat dari akumulasi nilai yang telah diterima oleh semua peserta, mulai dari penguasaan bahasa, pelafalan, kemudian intonasi kosakata yang benar, sampai kepada teknik ekspresi maupun mimik pantomim. Ini sudah pada tingkatan cukup baik. Bagi mereka yang masuk dalam kategori 10 sebenarnya ini pada tataran baik, dan yang masuk ke juara ini sudah sangat baik dalam hal ekspresinya. Nanti lebih tegas di dalam penguasaan bahasa, baik itu pelafalan maupun bagaimana intonasi dan lain sebagainya. Ini ada pakar bahasa Madura yang mungkin di sekolah-sekolah sudah kenal, punya kamus bahasa Madura, pengarangnya beliau putra Bapak Ilsat almarhum Mas Adrian ya. Jadi dari Lebek, dan saya pun juga dari Lebek gitu. Kebetulan, secara kebetulan baru bertemu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya kepada anak-anakku dan guru pendamping, bahwasanya menurut evaluasi daripada saya selaku juri 3, keterkaitan dengan ekspresi mimik dan akan mendorong pada nilai daripada penampilan. Oleh karenanya ini perlu latihan secara khusus kepada guru-guru pendamping. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, pada posisi penguasaan dan paling pokok juga adalah keterkaitan dengan evaluasi yang berkenaan dengan kesesuaian antara topik dan temanya. Ini juga perlu mendukung tema yang telah diberikan oleh Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian hal yang saya minta berdasarkan hasil pengalaman, kemudian seluruh isi pidato daripada anak itu jangan terlalu banyak intervensi bahasa orang dewasa, sehingga keaslian daripada ungkapan rasa anak itu sendiri masih belum menemukan, walaupun dari yang 6 sudah masuk juara ini secara utuh adalah murni hasil karya anak. Ini dimaksudkan tidak mendiskriminasi kemampuan anak, tetapi inilah sebagai sharing kepada ibu-ibu pembimbing bahwa toh kalaupun ada intervensi daripada bahasa-bahasa guru yang masuk, setidak-tidaknya ini bocoran, paling enggak ya pinter-pinterlah guru pembimbing itu merangkai kata agar seakan-akan menjadi gagasan dan ide yang dimunculkan oleh anak itu sendiri. Barangkali ini sekedar tambahan untuk pemahaman daripada Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya secara pribadi saya mohon maaf. Wa akhiron ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih Bapak Rohim. Berikutnya mari kita dengarkan bersama evaluasi dan sekali pembinaan dari Mas Adrian. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya lomba pidato berbahasa Madura ini.
Saya sebagai pemerhati bahasa Madura sangat bergembira dan senang hati bisa diberi kepercayaan untuk menjadi juri di event ini. Langsung saja, yang jadi fokus saya selama perlombaan itu yang pertama adalah penulisan naskah ya. Itu dari segi bahasa masih banyak yang rancu, masih banyak yang salah secara ejaan. Karena ejaan ini banyak yang salah, jadi nanti imbasnya ke pelafalan. Jadi masih banyak, mayoritas dari anak didik kita ini, saya amati di Bangkalan ini masih banyak salah tentang pronunciation atau pelafalan. Contohnya kata Abu Dhabu itu tadi terdengar Abu Dhabu. Keduan bisa keduan. Nah, terus yang penting di sini kata budaya. Nah, budaya ini kan sebenarnya bahasa Indonesia. Jadi karena bahasa Madura ini tidak punya padanan katanya, jadi bahasa Madura menyerap kata budaya ini. Nah, bagaimana pelafalan untuk kata budaya ini? Tadi rata-rata banyak yang salah. Jadi menurut kaidah fonetis bahasa Madura itu yang benar adalah budaja, bukan budaja atau budaja. Nah itu ya, itu perlu diperhatikan. Jadi kalau kebudayaan nanti kabudajaan. Jadi intinya anak didik kita masih banyak salah untuk pelafalan. Jadi ini adalah tugas dari pendidik. Nah, ini ada saran dari kedua juri tadi. Alangkah baiknya pihak Disputpar mengumpulkan para guru bahasa Madura. Nanti saya siap untuk membantu untuk ada semacam apa ya, pelatihan atau ya sosialisasi tentang bahasa Madura. Jadi itu aja dari saya. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa lebih bagus dan secara apa ya, kualitas para peserta tadi sudah di atas rata-rata. Tapi cuman pelafalan bahasa Maduranya masih bahasa Maduranya itu masih kok plek kok ya itu ya. Begitu aja saja ya. Adik-adik nanti bisa belajar lebih apa ya, bedakan antara aspirat dan bukan aspirat. Tadi kalau ada ajunan itu salah, yang benar ajunan. Tidak semua harus diaspiratkan gitu. Yang de bisa de, de itu lain nanti ya. Itu bisa dipelajari gampang kok. Ya begitu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan acara ini, dan untuk Disputpar saya acungi jempol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para bapak ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk pengambilan hadiah nanti akan kami informasikan kepada Bapak Ibu Guru melalui telepon atau melalui surat dari kami nantinya. Mungkin nanti setelah seluruh rangkaian acara, rangkaian lomba program publik ini selesai, maka akan kami hadiah-hadiah itu akan kami serahkan kepada para pemenang. Terima kasih kepada para dewan juri. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di tahun depan. Terima kasih. Taking my vow, my curtain call. You brought me fame and fortune and everything goes. Well then, I thank you all.